Assalamualaikum sahabat-sahabat proyek kita yang dirahmati Allah. Hari ini proyek kita akan menceritakan seorang anak yatim yang dituduh mencuri padi, namun kebenaran mengejutkan warga. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Pagi itu langit desa Kalisongo masih diselimuti kabut tipis. Embun menempel di ujung daun padi yang menguning, menandakan musim panen telah tiba. Udara dingin menyusup ke kulit, namun kesibukan warga tak terganggu. Suara cangkul dan sabit terdengar dari sawah, bersahut-sahutan dengan kokok ayam yang belum juga lelah. Di tengah desa, berdiri bangunan kayu berukuran besar yang biasa disebut lumbung simpan. Disitulah padi hasil panen warga disimpan, sebagian milik para petani, tapi sebagian besar milik Juragan Harun, orang paling kaya sekaligus paling ditakuti di Kalisongo. Juragan Harun bukan orang yang mudah tersenyum. Wajahnya kaku, sorot matanya tajam. Ia biasa berjalan dengan tangan di belakang punggung, mengenakan kemeja lengan panjang dan celana kain warna gelap. Setiap musim panen tiba, dialah yang paling sibuk memeriksa karung demi karung padi. Dan pagi itu, sesuatu yang tidak biasa terjadi. "Pak, satu karung hilang." Suara Pak Leman, mandor tua yang mengurus lumbung, memecah kesunyian. Ia berlari tergopoh-gopoh dari dalam gudang. Nafasnya terengah, tangan menunjuk ke sudut lumbung yang kosong. Juragan Harun menyipitkan mata, mendekat dengan cepat. "Apa maksudmu hilang?" "Semalam saya hitung masih 25 karung. Sekarang tinggal 24, Juragan. Gembok gak rusak, tapi tali di pintu belakang longgar." Warga yang berada di sekitar segera mendekat. Ibu-ibu yang sedang menjemur gabah berhenti bekerja. Anak-anak yang bermain di sawah mulai berkumpul. Penasaran. Jangan-jangan maling sudah masuk desa lagi. Ini sudah kejadian kedua bulan ini. Aku tadi malam lihat bayangan orang kecil di dekat lumbung. Juragan Harun mendengus. "Orang kecil? Maksudmu anak-anak?" Seorang ibu paruhbaya, Bu Rumi, maju ke depan. "Saya gak yakin, tapi pas tengah malam saya dengar suara langkah kecil dari arah belakang lumbung. Saya ngintip dari jendela. Saya kira itu Ilham. Bocah kecil itu. Bajunya kumal, jalan sambil bawa karung kecil. Saya gak lihat jelas, tapi tinggi dan jalannya seperti Ilham." Semua mata langsung menoleh ke arah jalan setapak menuju rumah Ilham. Di kejauhan, tampak bocah kurus berusia 7 tahun itu berjalan perlahan, membawa sapu lidi dan beberapa tali rafia yang ia pungut dari ladang. Bajunya kebesaran, bekas peninggalan ayahnya. Celana panjang yang menggantung di mata kaki tampak berlubang di lutut, dan sandal jepitnya sudah aus sebelah. "Ilham!" Suara Juragan Harun menggema. Ilham berhenti. Ia mengangkat kepalanya, melihat kerumunan di depan lumbung. Wajah-wajah yang biasanya ramah kini tampak tegang. Beberapa ibu menggelengkan kepala. Anak-anak mulai berbisik dan tertawa kecil. Juragan Harun melangkah mendekat. "Kamu, semalam kamu ada di sekitar sini?" Ilham mengangguk pelan. "Iya, Pak, aku cari sapu lidi buat ibu. Di belakang kebun situ." "Sapu lidi? Tengah malam?" Nada suara juragan mulai meninggi. "Aku lupa sore tadi. Ibu butuh buat besok pagi bersih-bersih. Jadi aku cari malam-malam." Beberapa warga mulai mencibir. Alasan, bocah itu memang sering ngambil-ngambil barang dari kebun orang. "Iya, kemarin ketahuan ambil pisang jatuh." "Kalau bukan dia, siapa lagi? Paling juga lapar. Maklum anak yatim." Wajah Ilham memucat. Dadanya sesak. Ia belum mengerti sepenuhnya apa yang terjadi, tapi ucapan-ucapan itu mulai menancap dalam hatinya seperti duri. Ia memandang Juragan Harun dengan mata berkaca-kaca. "Aku gak ngambil, Pak. Demi Allah, aku cuma lewat." Tapi tak ada yang peduli pada suaranya. Pak Leman berjalan ke belakang lumbung, melihat jejak kecil di tanah becek. "Ini jejak kaki anak-anak, Juragan. Lihat, ukurannya kecil, dan hanya ada satu arah." "Sudah cukup.
teriak Juragan Harun. Panggil kepala desa. Aku mau urusan ini diselesaikan sekarang. Ilham tak sempat membela diri lebih banyak. Dua pemuda desa langsung memegang lengannya, menggiring tubuh kecilnya ke arah balai desa. Ia menunduk, menahan air mata yang nyaris jatuh. Langkahnya tertatih. Sapu lidi di tangannya terjatuh di tanah, terinjak oleh kaki orang-orang yang dulu ia bantu angkat gabah saat panen. Dari kejauhan, seorang perempuan berkerudung lusuh berlari-lari kecil. Di tangannya ada cangkul. Wajahnya panik. Ia adalah Ibu Ilham. Baru saja pulang dari sawah seharian mencabut rumput liar demi upah nasi setengah bungkus. Ilham! Ilham! Ada apa ini? Warga menoleh. Sebagian langsung berpaling. Ibu Ilham mendekat, memeluk tubuh anaknya yang ketakutan. Anakku gak mungkin nyuri. Gak mungkin. Isaknya. Juragan Harun menatap tajam. Kami lihat nanti di balai desa. Kalau dia memang bersalah, dia harus tanggung akibatnya. Ilham hanya bisa memeluk ibunya. Di dalam hatinya, ada pertanyaan yang belum ia mengerti. Mengapa semua orang begitu mudah percaya bahwa ia pencuri? Hanya karena ia anak yatim? Hanya karena bajunya compang-camping? Saat mereka tiba di balai desa, suara beduk zuhur terdengar dari langgar. Tapi tak ada yang berhenti untuk sholat. Semua mata hanya tertuju pada bocah kecil yang belum sempat menjelaskan apapun. Dan di antara tangisan ibunya, bisikan lirih terdengar dari bibir Ilham. Kalau memang aku gak dipercaya, aku akan buktikan kebenarannya sendiri. Balai desa Kalisongo siang itu tak seperti biasanya. Kursi-kursi panjang yang biasa kosong kini penuh oleh warga yang penasaran. Di pojok ruangan, beberapa anak duduk bersila sambil mengunyah singkong goreng. Ibu-ibu berdiri di belakang, berbisik-bisik, menutup mulut tapi matanya tak lepas dari Ilham yang duduk sendirian di bangku panjang di depan kepala desa. Pak Lurah Tamin menghela nafas. Ia seorang tua yang bijak, tapi hari itu terlihat gelisah. Di depannya, Juragan Harun berdiri dengan dada membusung. Pak Lurah, saya tak ingin membuat ini panjang. Satu karung padi saya hilang. Jejak kaki anak-anak ada di belakang lumbung. Dan warga lihat anak ini semalam mondar-mandir. Apalagi yang perlu dipertanyakan? Ilham menunduk. Suaranya lirih. Nyaris tak terdengar. Aku gak ngambil, Pak Lurah. Aku cuma lewat. Pak Lurah melirik ke arah Ibu Ilham yang duduk di sudut, menggenggam kerudungnya erat-erat. Matanya sembab, pipinya basah. Ia belum bicara sepatah kata pun sejak masuk ruangan. Ilham, kamu bisa ceritakan dari awal? Tanya Pak Lurah dengan suara lembut. Ilham mengangkat kepalanya pelan. Matanya memerah. Ia menelan ludah, lalu mulai bicara. Sore kemarin aku bantu Bu Sarti angkat jerami. Dapat upah 2 ikat tali rafia. Pas sampai rumah, ibu tanya sapu lidi mana. Aku lupa. Jadi malam aku balik lagi ke kebun belakang lumbung. Aku ambil lidi kering, terus langsung pulang. Aku gak ke lumbung, apalagi ngambil padi. Suara bocah itu pecah di akhir kalimat. Tapi sebagian warga hanya geleng kepala. Anak kecil sekarang pintar bohong. Dia pasti diajarin ibunya. Biar bisa makan enak tanpa kerja. Ibu Ilham terisak keras. Jangan tuduh anak saya begitu, dia gak punya siapa-siapa selain saya. Sejak ayahnya meninggal, dia bantu saya cari makan. Gak pernah sekalipun nyentuh barang orang lain. Juragan Harun melipat tangan di dada. Kalau bukan dia, lalu siapa? Saya ingin tahu. Padi itu gak bisa jalan sendiri. Pak Lurah memijat pelipisnya. Ia tahu sulit mencari bukti pasti, tapi tekanan dari warga, terutama dari Juragan Harun, membuat situasi jadi rumit. 1 karung padi bukan jumlah kecil, dan hilangnya dari lumbung tanpa bekas paksa memang mencurigakan. Pak Leman, si mandor, maju ke depan. Pak Lurah, saya rasa anak ini memang sering mondar-mandir di sekitar lumbung. Beberapa kali saya lihat dia pungut gabah yang jatuh. Mungkin niatnya cuma sedikit, tapi sekali mencuri tetap mencuri. Kalau begitu, potong Juragan Harun cepat, biar jadi pelajaran.
Kalau tidak dihukum, nanti anak-anak lain ikut-ikutan. Suasana ruang mulai panas. Beberapa warga mengangguk-angguk setuju. Beberapa lagi hanya diam, menunduk, tak ingin terlibat. Pak Lurah berdiri. Saya belum bisa ambil keputusan sekarang. Kita akan selidiki lebih dalam. Tapi untuk sementara, Ilham dan ibunya diminta tidak mendekati lumbung hingga semuanya jelas. Seketika, suasana menjadi hening. Ilham menggenggam tangan ibunya erat-erat. Ia tidak menangis lagi. Wajahnya kosong, tapi di balik mata kecilnya, ada luka yang lebih dalam dari yang tampak. Saat mereka keluar dari balai desa, hujan mulai turun gerimis. Warga berkerumun di depan pintu, membuka payung, menunduk, dan bergumam. Kasihan juga ya. Ya tapi kalau dia benar nyuri, itu salah juga. Ilham berjalan melewati mereka satu persatu. Tak ada yang menatap matanya. Tak ada yang menawarkan tempat berteduh. Mereka hanya menyingkir perlahan, seolah takut bersentuhan. Setibanya di rumah, Ibu Ilham menyandarkan tubuhnya ke dinding bambu. Napasnya tersengal. Ia menatap langit-langit rumah yang bocor di ujung. Ilham, sabar ya. Nak, Allah tahu siapa yang benar. Ilham duduk di sampingnya, bersandar di bahu ibunya. Ia tak berkata apa-apa. Hanya menatap seikat lidi kering yang tergeletak di lantai. Sapu yang semalam ia cari dengan penuh semangat, kini tampak seperti saksi bisu dari fitnah yang menimpanya. Di luar, hujan mulai deras. Atap bocor mulai menetes ke dalam rumah. Tapi Ilham tetap diam. Dalam hatinya, ada tekad yang perlahan tumbuh. Ia tak ingin menunggu disalahkan. Ia ingin tahu, siapa sebenarnya yang telah mencuri padi itu. Malam itu, ia tidak tidur. Ia hanya duduk memandangi api kecil di tungku. Angin menerpa dari sela-sela dinding rumah. Di balik gemuruh hujan dan petir, hati kecil Ilham berbisik. Aku harus buktikan. Aku harus cari tahu. Malam di desa Kalisongo begitu sunyi, kecuali dentingan hujan yang masih mengalun pelan di atas atap rumah bambu. Angin lembut meniup tirai, menciptakan bayangan bergerak di dinding. Ilham masih terjaga, duduk bersila di depan tungku kecil. Ia menatap lampu minyak seadanya itu, mencari titik terang di tengah gelapnya malam. Di pelupuk matanya, ia mengenang ucapannya di balai desa. Aku harus buktikan. Aku harus cari tahu. Tekad itu membuat dadanya sesak. Ia menggenggam seikat tali rafia di tangan kecilnya, sisa dari tali yang ia ambil saat bantu Bu Sarti siang tadi. Tangan gemetar. Tubuhnya kedinginan, tapi hatinya tetap panas. Ibunya terlelap di sebelah, terdengar napasnya perlahan. Ilham tidak ingin membangunkannya. Ia meninggalkan rumah dengan membawa lampu petromak dan jaket tipis pemberian ayahnya dulu, meski kini sudah compang-camping. Keluar dari halaman, ia menapaki tanah becek, aroma tanah basah menusuk hidung. Di kejauhan, lumbung padi tampak remang. Dari kejauhan pula, terlihat bayangan seseorang berjalan cepat. Ilham menelan ludah. Itu pasti jejak yang ia cari. Ia mengikuti bayangan itu, menyusuri jalan sempit di antara rumah warga. Terkadang ia terhuyung karena jalan becek. Namun ia terus berjalan, hati sedang tidak sabar. Hingga tiba di belakang gudang kecil dekat lumbung. Ia mengendap, menyelinap di balik rumput tinggi yang masih basah. Di sana, lampu sepeda motor menyala remang. Seorang pemuda berbadan tinggi tampak memindahkan karung. Dari bentuknya, karung itu jelas berisi padi. Ilham menahan napas. Gigi kecilnya gemeretak. Pemuda itu mengenakan jaket hitam dengan logo yang samar, dan sepatu kets putih yang terlihat mencolok meski kotor. Ilham mencatat detail itu. Jaket hitam, sepatu putih, suara gesekan karung. Tiba-tiba, pemuda itu berhenti dan menoleh ke arah setapak. Ilham merinding, tapi pemuda itu hanya mengeluarkan rokok batang di bibir dan menghisapnya. Dalam asap yang mengepul, Ilham melihat wajah pemuda itu. Ia mengenalinya, meski selama ini tak pernah dekat. Itu Riko, anak Juragan Harun. Kulitnya sawo matang, tinggi, dan terlihat angkuh.
Riko mengikat karung berikutnya di belakang mobil pick-up yang terparkir. Ia tampak gelisah. Sesekali ia menoleh ke arah jalan, seolah takut terlihat. Ilham menggigit bibir bawah. Di dalam hatinya, ada perasaan campur aduk. Takut, marah, lega karena menemukan pelaku. Tapi ia harus berhati-hati. Ia mengintip dari balik rumput, merekam di memori kecilnya setiap gerak-geriknya. Lambat tapi pasti, ia mundur dan berlari pulang, menuruni jalan becek. Tak ada suara selain detak jantungnya dan jatuhnya air hujan. Setibanya di rumah, ia masuk pelan. Ibunya masih tertidur. Ilham menghela napas panjang, meletakkan lampu dan jaket, lalu menyusun rencana. Ia tahu tidak bisa langsung bicara kepada orang banyak. Bukti visual kuat diperlukan. Tapi ia tak punya ponsel pintar, hanya replika lama peninggalan ayahnya. Sebuah ponsel sederhana tanpa kamera. Ia menatap sabu, tikus bambu peliharaannya, hadiah dari ayahnya saat masih hidup. Ilham tersenyum miris. Kalau aku bisa menangkap pelaku nyata, semua orang akan percaya. Ia tak tahu cara, tapi hatinya tenang karena tahu di mana titik awalnya. Keesokan harinya, keadaan di desa makin tegang. Warga saling bergosip. Anak itu masih berjalan di pasar. Ibu Ilham masih nangis tiap pagi. Para petani tak bisa panen tenang karena kecurigaan melayang kemana-mana. Juragan Harun makin gelisah. Ia memerintahkan Pak Leman untuk menjaga lumbung tiap malam. Ilham amati dari balik tirai bambu. Ia lihat Riko semalam tidak datang. Seolah petugas keamanan desa berhasil membuyarnya. Namun Ilham tahu juragan tak percaya pada petani. Jadi petugas itu hanya formalitas. Petang harinya, Ilham berjalan ke kebun belakang lumbung dengan alasan merapikan sapu lidi. Ia berharap dapat melihat jejak Riko atau tanda-tanda kendaraan. Dan benar, ada bekas tapak roda motor di tanah lembab, mengarah ke jalan tanah di belakang kebun. Di sana, ia juga temukan batang rokok puntung. Riko merokok. Bukti bertambah. Ilham menulis ini di kotak bambu kecil. Ia ambil keputusan. Malam nanti harus ada saksi, kalau bisa seseorang yang dipercaya warga. Ia ingat Bu Sarti, ibu tua pendiam yang sering menyisihkan nasi untuk Ilham saat panen. Malam menjelang, Ilham mendatangi rumah Bu Sarti. Ia mengetuk pintu. Bu Sarti membuka, terkejut melihat bocah kecil basah. Ilham? Ada apa, Nak? Ilham mengulurkan secari kertas. Tulisan kacau, tapi jelas. Rencana melihat Riko membawa padi. Bu Sarti membaca, lalu menatap Ilham lama. Kalau benar, kamu berani? Tanya Bu Sarti pelan. Ilham mengangguk. Aku takut, Bu. Tapi aku harus tunjukkan siapa pencuri sebenarnya. Bu Sarti menghela napas. Baik, Ibu akan bantu. Ayo kita ke sana malam nanti. Langit desa Kalisongo malam itu bersih dari awan. Bulan separuh menggantung rendah. Cahayanya jatuh samar di atas atap rumah-rumah yang tenang. Tak ada suara jangkrik, hanya angin malam yang berembus pelan, seolah ikut menyaksikan rencana yang sedang dirancang dua sosok tak terduga, seorang anak yatim dan seorang ibu tua penjajah tempe. Ilham berdiri di samping Bu Sarti, mengenakan sarung lama yang dililitkan di bahunya, berpura-pura menjadi anak kecil yang mengangkut ranting. Di balik kain itu, tersembunyi senter kecil dan secari kertas tempat ia mencatat jejak-jejak yang ditemukan. Bu Sarti membawa bakul berisi pisang dan nasi sisa sore tadi, pura-pura hendak memberi makan ayam belakang kebun. Ayo, jalan pelan-pelan, bisik Bu Sarti. Jangan terlalu dekat ke lumbung dulu. Kita mengintai dari semak. Ilham mengangguk. Mereka berjalan menyusuri jalan tanah berkelok, melewati batang pisang dan rumpun bambu. Di kejauhan, suara mesin motor terdengar samar. Ilham menoleh cepat. Itu suara dia. Riko, bisiknya dengan nada yakin. Bu Sarti mendekap dada. Aloh, betul-betul berani anak juragan itu. Mereka berdua berjongkok di balik semak tinggi. Ilham mengintip. Seperti dugaannya, motor matic hitam berhenti di dekat lumbung. Dari atas jok, Riko turun dengan karung goni besar di pundaknya. Di belakangnya,
Tampak samar 2 karung lain sudah tersusun di pinggir bangunan tua, terlindung bayangan pohon. Ilham mengamati. Riko tampak tergesa. Ia membuka gembok pintu kecil di sisi lumbung. Jelas bukan gembok utama milik desa. Ilham menyipitkan mata. Dia punya kunci duplikat. Gumamnya pelan. Di samping Riko, terlihat tas kecil menyembul dari jok motor. Ilham ingat perkataan Pak Udin dari warung. Anak itu suka main kartu sama pemuda pasar. Uangnya banyak, gak tahu dari mana. Bu Sarti mengambil senter kecil dari keranjang, menyalakannya sekali untuk memberi sinyal. Dari semak lain di sisi seberang, muncullah 2 pemuda, Andi dan Darto, anak remaja desa yang Bu Sarti percayai. Ayo, sekarang, bisik Bu Sarti. Keempatnya keluar serentak dari semak, mengapit Riko yang sedang menurunkan karung. Apa-apaan ini? Teriak Riko kaget. Mundur 1 langkah. Tapi Bu Sarti sudah berdiri di hadapannya. Sorot matanya tajam. Riko, kamu mencuri padi dari lumbung rakyat. Kamu anak juragan. Bukan berarti bisa ambil seenaknya. Aku enggak. Ini padi punyaku. Elak Riko cepat. Tapi Andi dan Darto sudah menyorot senter ke arah karung-karung yang belum sempat dibawa. Ini karung desa. Masih ada cap merah milik kelompok tani, kata Darto. Jangan bohong lagi. Riko, kita semua tahu juragan Harun lapor 1 karung hilang 3 hari lalu. Dan sekarang kamu bawa 3 karung di malam hari? Ini bukan milikmu, kata Bu Sarti dengan suara tegas. Ilham melangkah maju. Suara kecilnya pelan namun menusuk. Kalau memang bukan nyuri, kenapa diam-diam? Kenapa gak bawa di siang hari dan lapor ke Pak Lurah? Riko terdiam. Ia membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Mata bergerak cepat ke segala arah, seolah mencari celah untuk kabur. Tapi malam itu tak ada jalan keluar. Ilham berdiri tegak. Wajahnya dingin dalam remang cahaya bulan. Aku tahu kamu yang bawa padi itu. Aku lihat semalam. Aku ingat jaketmu, sepatu putihmu, dan rokok yang kamu buang. Semua aku lihat. Akhirnya, Riko menghembus napas kasar. Iya, aku ambil. Tapi aku nggak niat buat nyalahin Ilham. Aku cuma butuh uang cepat. Untuk apa? Tanya Andi. Riko menghindari tatapan mereka. Aku kalah taruhan. Aku harus bayar ke pemuda pasar. Kalau nggak, motorku disita. Aku nggak tahu harus gimana. Keheningan jatuh di antara mereka. Angin malam seperti menggema dalam kepala masing-masing. Bu Sarti menurunkan suaranya. Riko, kalau kamu salah, akui. Jangan biarkan anak kecil difitnah demi kesalahanmu sendiri. Riko mendesah. Aku takut ayah tahu. Dia gak bakal maafin aku. Ilham menggenggam senter erat-erat. Tapi kamu biarin orang lain disalahin. Aku, anak kecil, dan ibuku, dipojokkan orang-orang. Kamu tahu rasanya dituduh nyuri padahal gak salah. Wajah Riko menegang. Perlahan, matanya memerah. Ia duduk di tanah basah, melepaskan jaketnya. Aku akan bilang ke ayah. Aku akan lapor sendiri ke Pak Lurah. Bu Sarti mengangguk pelan. Bagus. Tapi kita tetap akan menemani, supaya semua jelas. Malam itu, mereka membawa Riko dan karung-karung padi ke rumah Pak Lurah. Langkah mereka pelan, tapi hati Ilham penuh keberanian. Untuk pertama kalinya, ia merasa suara kecilnya didengar. Langkah kaki terdengar pelan menyusuri jalan desa yang lengang. Ilham berjalan di tengah rombongan kecil bersama Bu Sarti, Andi, Darto, dan Riko yang menunduk tak bersuara. Di belakang mereka, karung-karung padi yang tadi dicuri dibawa menggunakan gerobak kecil milik Pak Darim, tukang kayu yang rumahnya kebetulan dekat dengan lumbung. Cahaya bulan memantul di tanah becek, menuntun mereka ke arah balai desa. Balai desa Kalisongo masih gelap ketika mereka tiba. Namun Pak Lurah, yang mendapat kabar dari Bu Sarti sebelumnya, sudah menyalakan lampu dan menunggu di serambi bersama beberapa warga yang penasaran. Kabar soal anak juragan yang tertangkap mencuri menyebar cepat seperti angin malam. Pak Lurah mengenakan sarung dan baju koko lusuh. Wajahnya serius.
Di sisi kanan, terlihat Pak RT dan dua anggota kelompok tani. Ketika melihat siapa yang datang, kerut di dahi Pak Lurah semakin dalam. "Riko?" Suaranya parau. Tak percaya. Riko berdiri kaku. Sementara Ilham, yang berdiri di samping Bu Sarti, menunduk. Hatinya bergetar. Malam ini, semua yang pernah mencibirnya, yang menuding dan memfitnah, kini berkumpul. Tapi ia tidak datang untuk balas dendam. Ia hanya ingin kebenaran terungkap. Pak Lurah melangkah ke depan. "Ada apa ini, Bu Sarti?" Bu Sarti maju. Suaranya tegas meski lembut. "Pak Lurah, maaf malam-malam. Kami menangkap Riko sedang memindahkan 3 karung padi dari lumbung ke motornya. Ilham semalam sudah melihatnya, tapi dia tidak punya bukti. Malam ini kami bantu menyaksikan langsung. Ini karungnya." Pak Lurah memandangi Riko. "Benar begitu?" Riko menelan ludah. Ia melirik wajah-wajah yang menatapnya. Tak ada pembelaan. Tak ada jalan keluar. "Iya, Pak. Saya yang ambil," katanya akhirnya. "Saya butuh uang. Saya kalah judi. Teman-teman di pasar desak saya bayar. Saya takut ayah tahu. Jadi saya pakai kunci cadangan dan ambil diam-diam." Pak RT terperangah. "Kunci cadangan? Bagaimana bisa kamu punya?" "Dulu waktu ayah ikut urus bangunan lumbung, saya sering ikut. Saya salin kunci diam-diam." Pak Lurah duduk perlahan di kursi kayu. Suasana balai desa hening. Beberapa warga masih belum percaya. Seorang ibu di belakang berbisik pelan. "Aloh, ternyata benar anak juragan." Pak Lurah menarik napas dalam. "Dan Ilham, anak kecil yang kamu biarkan dituduh. Kamu biarkan dicaci orang-orang, kamu diam saja." Riko menunduk dalam. Saya pengecut. "Pak, saya tahu itu salah. Tapi saya gak tahu harus gimana." Ilham maju selangkah. Suaranya tenang. "Saya gak marah, Pak. Tapi saya ingin semua tahu saya gak pernah nyuri. Saya cuma bantu ibu. Dan saya memang lewat kebun malam itu karena nyari bambu kering buat kayu bakar. Tapi saya gak nyentuh karung padi." Suara kecil itu menggema di ruangan. Warga mulai bergumam. Beberapa mulai menunduk malu. Seorang bapak, yang kemarin paling keras mencaci, kini menatap lantai, tak berani menatap Ilham. Pak Lurah menatap mereka semua. "Dengar baik-baik. Ini pelajaran untuk kita semua. Jangan cepat menuduh tanpa bukti. Kita hampir menghancurkan anak kecil dengan fitnah. Dan kamu, Riko, besok pagi orang tuamu harus datang ke sini. Kita selesaikan di hadapan warga dan kelompok tani." Riko mengangguk lemah. Pak RT melangkah ke arah Ilham. Ia menepuk bahu bocah kecil itu perlahan. "Kamu berani, Nak. Kami semua minta maaf." Ilham hanya diam. Di dalam dadanya, rasa perih dan lega bercampur. Ia tidak bisa menghapus semua luka yang sudah ditorehkan fitnah itu. Tapi malam ini, ia merasa sedikit lebih tenang. Setidaknya, ibunya tak perlu menunduk lagi ketika lewat jalan desa. Setidaknya, ia bisa berjalan tanpa bisikan di belakangnya. Bu Sarti membelai kepala Ilham pelan. "Kamu anak hebat. Malam ini kamu ajarkan kita semua bahwa kebenaran harus dicari, walau yang mencurigakan hanyalah anak kecil." Beberapa warga mulai mendekat. Ada yang menggenggam tangan Ilham. Ada yang menepuk bahunya. Tak ada yang meminta maaf secara terbuka. Tapi mata-mata yang berkaca-kaca cukup jadi isyarat. Malam itu, sebelum mereka bubar, Pak Lurah memberikan keputusan. "Karung ini kita kembalikan ke kelompok tani. Besok pagi, semua warga dikumpulkan. Masalah ini harus jelas. Kita harus bersihkan nama anak ini di hadapan semua orang." Dan Ilham, meski masih kecil, berdiri di tengah balai desa dengan kepala tegak. Ia tidak menang. Ia juga tidak ingin disebut pahlawan. Tapi ia tahu, malam itu, ia tidak sendiri lagi. Mentari pagi muncul perlahan dari balik bukit kecil di ujung desa Kalisongo. Kabut tipis masih menggantung di sawah, dan embun memeluk ujung dedaunan dengan lembut. Namun suasana desa pagi itu berbeda. Sejak ayam berkokok,
Warga sudah berbondong menuju balai desa, lebih cepat dari biasanya. Tak ada pasar pagi, tak ada orang duduk di pos ronda seperti biasa. Semuanya ingin menyaksikan langsung apa yang semalam hanya mereka dengar sepintas lalu. Anak juragan ditangkap karena mencuri padi. Ilham duduk di pojok balai desa, mengenakan baju lengan panjang pemberian Bu Sarti dan celana yang sedikit kepanjangan. Ibunya duduk di sampingnya, menatap lantai dengan wajah cemas, sesekali mengelus tangan Ilham. Di sisi lain ruangan, Pak Lurah berdiri bersama Ketua Kelompok Tani, Pak Mahfud, dan beberapa tokoh masyarakat. Di sisi kanan, Riko duduk di samping ayahnya, Juragan Harun, yang wajahnya tampak tegang dan gelap. Pak Lurah berdiri tegak dan mengangkat tangan. Suara warga langsung mereda. "Saudara-saudara," ucapnya, suaranya pelan namun jelas. "Pagi ini kita berkumpul untuk menyelesaikan persoalan penting yang telah mengguncang desa kita." Semua mata menatap ke depan. Beberapa hari lalu, satu karung padi hilang dari lumbung hasil panen bersama. Saat itu, tuduhan langsung tertuju kepada seorang anak kecil, Ilham, yang kebetulan terlihat melintas malam hari di dekat lokasi. Anak ini, yatim, tinggal bersama ibunya, hidup dari menjual hasil hutan dan tempe. Ia tak punya pembelaan, tak punya kuasa, namun dituding, dibentak, dan dihina. Beberapa orang di antara warga mulai menunduk. Tapi Allah Maha Adil. Kebenaran akhirnya terungkap. Semalam, Ilham dan Bu Sarti, bersama dua pemuda desa, berhasil menangkap pelaku sebenarnya, Riko, anak dari Juragan Harun. Kepala mulai menoleh ke arah Riko. Beberapa warga tercengang. Ada pula yang geleng-geleng kepala tak percaya. Pak Lurah melanjutkan. Riko mencuri 3 karung padi. Ia menyimpan kunci cadangan dan diam-diam mengambil padi untuk bayar hutang judi. Hal ini telah dikonfirmasi oleh saksi-saksi yang melihat sendiri kejadiannya. Pak Mahfud angkat bicara, suaranya berat. Dan yang lebih menyakitkan, dia membiarkan tuduhan tetap diarahkan ke Ilham. Ini bukan sekadar pencurian, tapi pengkhianatan kepada kepercayaan warga dan pengorbanan orang yang tak bersalah. Suasana balai desa semakin sunyi. Hanya suara burung pagi terdengar dari luar jendela. Pak Lurah lalu menunjuk Riko. "Kami beri kesempatan kepada Riko dan ayahnya untuk bicara." Juragan Harun berdiri. Tubuhnya besar. Tapi pagi itu ia tampak rapuh. Ia memandang seluruh warga. Lalu matanya berhenti di wajah Ilham. "Saya tidak tahu harus bilang apa," katanya pelan. "Saya malu. Malu sebagai ayah. Sebagai warga desa, anak saya telah berbuat salah besar. Saya tak akan bela dia. Saya serahkan semuanya ke keputusan desa. Saya hanya ingin meminta maaf, terutama kepada Ilham dan ibunya." Suara berat itu bergetar di ujung kalimatnya. Warga menatap tak berkedip. Juragan Harun yang selama ini dihormati karena kekayaannya, hari ini berdiri di hadapan seorang anak kecil yang telah ia sakiti secara tidak langsung. Riko berdiri perlahan. Wajahnya pucat. Suara nyaris tak terdengar. "Saya salah. Saya takut. Tapi saya sadar. Yang saya lakukan lebih buruk dari sekadar mencuri. Saya fitnah orang yang tak bersalah. Saya terima hukuman apapun." Pak Lurah memberi isyarat kepada Ketua Kelompok Tani. Pak Mahfud maju. "Karung padi kami tidak hilang karena sekarang sudah kembali. Tapi luka di hati Ilham dan ibunya, itu tidak bisa diganti. Maka, kami minta Riko dihukum kerja sosial selama 3 bulan, membantu bersih-bersih lumbung, bantu warga yang panen, dan tidak boleh dekat pasar untuk waktu yang ditentukan. Dan yang paling penting, namanya Ilham, harus dibersihkan dari semua tuduhan." Suara persetujuan bergema dari warga. Beberapa mulai menepuk tangan pelan. Pak Lurah menoleh ke Ilham. "Ilham, maukah kamu memaafkan?" Ilham berdiri. Wajahnya tenang. Suara kecilnya terdengar jelas. "Saya sudah maafkan sejak malam pertama saya dituduh. Saya cuma ingin ibu saya bisa jual tempe lagi tanpa orang bisik-bisik." Suara kecil itu menyayat hati banyak orang. Seorang ibu di tengah warga mulai menangis pelan. Seorang bapak menyeka air mata diam-diam. Pak Lurah mengangguk. "Terima kasih,
Ilham, kamu lebih dewasa dari usia kamu. Dan untuk semua warga, biarlah kejadian ini jadi pelajaran. Kita tak boleh menilai dari dugaan, apalagi kepada yang tak mampu membela diri. Hari ini, kita bersihkan nama Ilham, dan kita sambut kembali keluarganya sebagai bagian dari desa ini. Tepuk tangan mengalir pelan, lalu makin ramai. Beberapa warga berdiri menghampiri Ilham, menjabat tangannya, mengelus kepalanya. Ibu-ibu memeluk ibunya, meminta maaf, menawari bantuan. Dan pagi itu, di bawah cahaya matahari yang mulai meninggi, Ilham berdiri di tengah balai desa dengan senyum kecil. Luka hatinya belum sepenuhnya hilang, tapi cahaya keadilan sudah menerobos masuk. Pagi itu bukan sekadar tentang kebenaran yang terbukti, tapi tentang hati yang kembali dihargai. Setelah pertemuan pagi itu di balai desa, kehidupan Ilham dan ibunya perlahan berubah. Tak lagi terdengar bisik-bisik atau sorotan tajam di warung atau jalan desa. Kini, setiap langkah kecil Ilham disambut senyum hangat dan sapaan lembut dari tetangga yang dulu mencibir. Tapi di balik senyum-senyum itu, Ilham tahu, luka dari fitnah tak bisa hilang begitu saja. Beberapa hari setelah kejadian itu, Pak Lurah datang ke rumah Ilham bersama Pak RT dan Bu Sarti. Mereka membawa sesuatu yang dibungkus daun pisang dan sebuah kotak kecil dari anyaman bambu. Ini sedikit bantuan dari warga. Kami patungan, kata Pak RT sambil meletakkan kotak itu di atas meja kayu reot. Untuk membantu Ibu Ilham mulai lagi jualan tempe, dan agar Ilham bisa sekolah tanpa kekurangan. Ibunya Ilham menutup mulut, menahan tangis. Sementara Ilham hanya memandangi kotak itu tanpa bicara. Di dalamnya ada beberapa lembar uang, sabun, dan perlengkapan sekolah sederhana. Tapi bagi mereka, kotak itu seperti hadiah dari langit. Namun bagi Ilham, lebih penting dari uang atau bantuan adalah perubahan sikap orang-orang di sekitarnya. Bu Mina, tetangga yang dulu sinis, kini suka memberi sisa sayur dari warung. Pak Darto yang dulu ikut menuduh, suatu sore mengantar satu ikat kayu bakar ke rumah. Bahkan anak-anak sebaya Ilham yang dulu menjauh, kini mulai bermain bersamanya lagi. Tapi Ilham tidak berubah. Ia tetap membantu ibunya mengupas kedelai, tetap membawa air dari sumur, tetap berjalan kaki jauh ke pasar untuk mengantar tempe. Bedanya, kali ini ia tidak menunduk. Ia berjalan dengan kepala tegak. Satu sore, ketika Ilham pulang dari mengantar tempe, ia melewati lumbung desa. Di sana, Riko terlihat sedang menyapu halaman dan menyusun karung-karung padi. Keringat menetes di dahinya. Pekerjaan itu bagian dari hukuman sosial yang disepakati warga. Ilham melambatkan langkah, lalu berhenti. Ia menatap Riko sejenak, lalu berkata pelan, "Kalau perlu air minum, ada sumur di belakang." Di ember biru. Riko berhenti, menoleh. Ia tak menyangka Ilham bicara padanya. Ilham tak menunggu jawaban. Ia hanya melanjutkan langkah. Tapi Riko berdiri mematung. Matanya berkaca. Satu kalimat sederhana itu lebih menyentuh dari ribuan permintaan maaf. Di rumah, Ibu Ilham mulai mencoba resep baru untuk tempe bacem. Banyak warga yang mulai memesan untuk hajatan kecil. Bahkan Bu Sarti membantu menawarkan dagangan ke sekolah dasar. Ilham yang dulu nyaris dikeluarkan dari madrasah karena tunggakan, kini diterima kembali tanpa biaya. Kepala sekolahnya sendiri yang datang ke rumah dan menyerahkan seragam baru. Malam hari, di bawah cahaya lampu minyak, Ilham sering duduk termenung di depan rumah. Ia tidak memikirkan dendam, tidak pula menuntut keadilan lebih. Ia hanya mengingat malam-malam saat dirinya dituduh, saat ibunya menangis diam-diam, dan saat-saat ketika ia harus menelan pil pahit kesendirian. Tapi dari semua itu, Ilham belajar satu hal, ketulusan tidak butuh pembelaan. Ketulusan akan diuji, akan dilukai, bahkan akan disangka sebagai kebohongan. Tapi pada akhirnya, ketulusan akan bersinar sendiri. Karena Allah tidak tidur. Karena Allah tahu siapa yang jujur, siapa yang menyimpan niat baik dalam diam. Di suatu pagi, ketika ayam mulai berkokok, Ilham menulis sesuatu di lembaran kertas dari buku bekas. Ia menuliskan dengan huruf-huruf kecil, lalu menempelkan kertas itu di dinding rumah.
Di sana tertulis, yang penting kita benar. Biarlah Allah yang membela. Kalimat itu menjadi pengingat baginya, juga untuk ibunya, bahwa hidup bukan tentang membalas, tapi tentang tetap memilih benar, walau sendiri. Dan pagi itu, seperti biasa, Ilham memanggul bakul kecil berisi tempe. Ia berjalan menyusuri jalan tanah yang masih basah embun. Tapi kali ini, bukan sebagai anak yatim yang dituduh mencuri. Ia berjalan sebagai Ilham, anak kecil yang berhasil membuktikan bahwa ketulusan dan kebenaran tak akan pernah kalah. Udara pagi di pasar desa Kalisongo selalu dipenuhi aroma tanah basah, sayur mayur segar, dan suara riuh pedagang yang bersiap membuka lapak. Ilham, seperti biasa, memanggul bakul kecil berisi tempe di punggungnya. Tapi kini langkahnya tidak lagi dibarengi lirikan sinis atau bisikan tajam. Beberapa ibu pasar bahkan menyapanya ramah. Ada yang menepuk bahunya sambil berkata, "Tempenya makin enak, Le." Lapak kecil di tepi pasar, dekat pohon kelapa yang menjulang, kini menjadi tempat tetap Ilham dan ibunya. Mereka berdua membuka tikar, menyusun tempe dalam barisan rapi. Di sampingnya, satu baskom berisi tempe bacem dan beberapa bungkus daun pisang yang berisi lauk sederhana. Bu Sarti pernah bilang, kalau mau rejeki berkah, mulai dari tempat kecil tapi jujur. Dan mereka pegang betul nasihat itu. Suatu pagi, datang seorang pemuda dengan baju bersih dan rambut rapi. Ia membawa map kecil di tangan, dan bertanya pelan, "Maaf, ini lapaknya Ilham ya?" Ibunya Ilham mengangguk pelan. "Iya, ada apa ya, Mas?" Pemuda itu tersenyum. "Saya dari koperasi desa. Kami ada program bantuan usaha mikro untuk warga yang memenuhi syarat." Ilham dan ibunya masuk dalam daftar, berdasarkan rekomendasi dari Pak Lurah dan kelompok tani. Kalau berkenan, bisa daftar hari ini di balai desa. Ilham memandang ibunya. Matanya membesar. "Bu, beneran?" Ibunya tak langsung menjawab. Ia hanya menatap pemuda itu lama, seolah takut semua ini hanya mimpi. Tapi pemuda itu menyerahkan formulir, lalu berpamitan sambil berkata, "Kata Pak Lurah, anak sekecil kamu yang bisa jaga nama baik keluarga dan desa, pantas dibantu. Tempe ini bukan sekadar dagangan, tapi bukti kalau ketulusan bisa bawa berkah." Setelah pemuda itu pergi, Ilham dan ibunya saling pandang. Mereka tak langsung bicara, hanya duduk berdua di tikar lusuh itu. Tapi hati mereka terasa penuh. Hari-hari berikutnya, bantuan koperasi mulai berdatangan. Bukan dalam bentuk uang besar, tapi cukup untuk membeli dandang baru, pisau yang lebih tajam, dan seragam bersih untuk Ilham sekolah. Bahkan ada warga pasar yang menyumbang meja kecil dari kayu jati untuk lapak mereka. Pak Mahfud, ketua kelompok tani, sering mampir. Ia kadang hanya duduk sambil menyeruput teh. Kadang membawa kabar dari lumbung desa. "Riko sekarang kerja lebih rajin," katanya suatu hari. "Ia nggak banyak omong, tapi selalu datang lebih awal dari yang lain. Mungkin dia belajar dari kamu, Ham." Ilham tak banyak merespons. Ia hanya tersenyum kecil. Baginya, perubahan Riko adalah tanda bahwa Allah memang tak membiarkan orang yang menyesal tenggelam dalam kesalahan. Tapi ia juga tak merasa lebih tinggi. Ia hanya merasa lega, bahwa luka yang dulu nyaris menghancurkannya, kini perlahan berubah jadi pelajaran hidup. Suatu sore, ketika langit mulai jingga dan pasar mulai sepi, Riko datang ke lapak Ilham. Ia membawa satu kresek plastik berisi tepung kedelai dan daun pisang. "Ini, aku titip buat dagangan besok," katanya singkat. Ibunya Ilham tertegun. Tapi Ilham bangkit, mengambil kresek itu, dan berkata, "Makasih, Ko." Riko tak lama di sana. Ia hanya mengangguk, lalu berjalan pergi. Tapi di punggungnya, tampak beban yang dulu menghimpit sudah mulai lepas. Ilham duduk kembali, membuka satu daun pisang, dan mulai membungkus tempe bacem yang belum terjual. Langit senja memantulkan warna emas di wajahnya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tapi hari ini, ia tahu satu hal, hidup tidak selalu adil, tapi jika kita jujur, tabah, dan sabar, maka Allah akan kirimkan jalan keluar yang tak disangka-sangka. Malamnya,
Saat mereka pulang, Ilham berjalan di depan ibunya sambil bernyanyi kecil. Jalan tanah itu masih berlumpur di beberapa bagian, tapi Ilham melangkah ringan. Di pundaknya, bakul kosong, tapi di hatinya, penuh. Dan ketika mereka tiba di rumah, Ilham menggantungkan satu papan kecil di depan pintu. Di sana ia tulis dengan spidol hitam, "Tempe Ilham." Dibuat dengan doa dan kejujuran. Angin semilir menyapu ujung-ujung daun padi yang menguning di sawah Kalisongo. Musim panen telah datang. Warga desa kembali sibuk dengan sabit dan anyaman karung. Bau lumpur yang mengering bercampur aroma jerami menyebar ke penjuru desa. Di tengah-tengah keceriaan panen itu, Ilham berdiri di tepi pematang, memandangi hamparan padi dengan mata berbinar. Ia bukan lagi bocah yang dihindari. Beberapa petani menyapanya ramah. Ada yang bahkan mengajaknya ikut memungut sisa bulir padi. Ilham ikut membantu memikul karung dari tengah sawah ke pinggir jalan. Tak ada yang menyuruh. Ia melakukan itu karena ingin membalas kebaikan, meski dengan tenaga kecilnya. Di salah satu sudut lumbung desa, Riko tampak sibuk menyusun karung hasil panen. Meski hukumannya sudah selesai, ia tetap datang setiap pagi untuk bekerja. Ia tidak lagi disuruh. Tak ada lagi keharusan. Tapi ia tetap datang. Diam-diam menunjukkan penyesalan dan niat memperbaiki diri. Suatu sore, Pak Lurah mengundang Ilham dan ibunya ke balai desa. Kali ini bukan untuk perkara salah paham atau tuduhan, melainkan untuk sebuah penghargaan kecil dari desa. Di hadapan warga yang berkumpul, Pak Lurah menyerahkan satu bingkai kayu berisi piagam sederhana. Tulisan ini mungkin hanya simbol, ucapnya, tapi maknanya besar. Untuk Ilham dan ibunya, yang dengan ketulusan dan kesabaran, telah mengingatkan kita semua tentang arti kejujuran dan keberanian. Warga bertepuk tangan. Tak semua paham isi piagam itu, tapi semua tahu siapa Ilham. Setelah acara selesai, Pak Mahfud menghampiri Ilham. Di tangannya ada seikat bibit padi. Katanya, ini bukan sekadar bibit. Ini awal. Kalau kamu mau, nanti tanam di sawah kecil dekat belakang lumbung. Sawah itu dulu milik petani yang pindah, dan sudah bertahun-tahun tidak ditanami. Sekarang tanah itu bisa dipinjamkan. Anggap saja sawah percobaan buat kamu. Ilham menatap bibit itu lama, lalu mengangguk pelan. Ibunya mengusap kepala Ilham. Air matanya mengalir tanpa suara. Hari-hari berikutnya, Ilham mulai sering ke sawah kecil itu. Ia belajar menanam, mencabut rumput, dan mengatur aliran air. Banyak warga yang membantu, memberi pupuk sisa atau alat seadanya. Bahkan Riko, diam-diam datang membawa sabit kecil yang ia perbaiki sendiri. Kalau kamu panen, jangan lupa kasih tahu aku, ucapnya singkat, lalu pergi sebelum Ilham sempat menjawab. Sawah kecil itu tumbuh perlahan, tapi pasti. Rumput hijau bergoyang bersama angin. Ilham datang setiap pagi, menyiram, membersihkan, dan memeriksa setiap jengkal tanah. Sering ia duduk di pematang dan berbicara sendiri, atau kadang berdoa dalam hati. Allah, bisiknya. Terima kasih karena tidak meninggalkan aku dan ibu. Satu pagi, saat langit cerah dan embun masih menggantung, Ilham datang bersama ibunya ke pematang sawah kecil itu. Mereka berdiri berdua, memandangi padi yang mulai menguning. Bukan sawah luas seperti juragan-juragan, bukan pula panen besar. Tapi bagi Ilham, ini sawah yang tumbuh dari luka, dari ketulusan, dan dari harapan. Ibunya memejamkan mata, lalu berdoa dalam hati. Suaranya nyaris tak terdengar. Semoga Allah berkahi rejeki ini, dan semoga Ilham tumbuh jadi anak yang terus jujur. Ilham menunduk, mengambil segenggam tanah dari sawah itu, lalu mengepalkannya. Sawah ini milik siapa, Bu? Tanyanya lirih. Ibunya tersenyum, menatap langit. Milik Allah. Nak, kita hanya dititipi. Selama kita jaga dengan benar, insya Allah akan terus memberi. Dan saat angin berhembus membawa suara daun padi bergesekan, Ilham tahu bahwa perjalanan hidupnya belum selesai. Tapi satu hal sudah ia menangkan, harga diri yang dibangun dari kejujuran dan ketulusan yang tetap tumbuh,
meski sempat diinjak fitnah. Sobat pendengar yang dirahmati Allah, kisah Ilham bukan sekadar cerita tentang anak yatim yang dituduh mencuri. Ini adalah kisah tentang kejujuran yang diuji, tentang kesabaran yang dilukai, dan tentang ketulusan yang tetap tumbuh di tengah hinaan serta fitnah. Ilham, seorang anak yatim berusia 7 tahun, hidup dalam kekurangan bersama ibunya. Mereka menjalani hidup dengan sederhana, mengandalkan hasil dari jualan tempe yang dibuat dengan tangan sendiri. Namun, dunia seakan runtuh ketika tuduhan mencuri 1 karung padi diarahkan padanya. Bukan karena bukti, tapi karena keadaan. Karena dia miskin. Karena dia anak kecil. Karena dia tidak punya siapa-siapa yang membela. Betapa mudahnya orang menghakimi saat tidak mengenal isi hati. Betapa cepatnya lidah melukai tanpa peduli luka yang ditinggalkan. Tapi Ilham tidak membalas dengan kemarahan. Ia tidak membalas dengan kata-kata kasar. Ia hanya diam. Ia hanya menunduk. Tapi dari ketundukannya itulah Allah angkat derajatnya. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan dengan sabar dan solat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah 153. Sabar bukan berarti lemah. Sabar bukan berarti kalah. Sabar adalah kekuatan batin yang besar, yang tidak bisa dimengerti oleh mereka yang hanya mengandalkan amarah. Ketika Ilham akhirnya membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, bahwa pencuri sebenarnya adalah anak dari juragan beras yang kaya, semua terkejut. Tapi Ilham tidak menepuk dada. Ia tidak menyombongkan diri. Ia tidak mengejek si pelaku. Bahkan ia menerima kehadiran Riko dengan lapang. Dan ketika Riko datang membawa sekantung bahan baku tempe, Ilham menerimanya dengan ikhlas. Bukankah itu bentuk tertinggi dari pemaafan? Allah berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 40. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Tetapi barang siapa memaafkan dan memperbaiki, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang zalim. Quran Surat Asy-Syu'ara 40. Ilham telah memilih jalan pemaafan. Ia memilih menjadi terang dalam gelapnya fitnah. Ia memilih tetap menebar kebaikan, bahkan kepada orang yang dulu menyakitinya. Dan dari sanalah Allah bukakan jalan. Bantuan datang. Rezeki mengalir. Hati orang-orang yang dulu benci, kini berubah menjadi sahabat. Sahabat pendengar. Kisah Ilham mengajarkan bahwa kebenaran bisa saja tertutup oleh tuduhan, tapi tidak akan pernah padam. Ia seperti cahaya matahari yang tertutup awan. Mungkin redup sebentar, tapi tak akan pernah hilang. Kisah ini juga menegaskan pentingnya menjaga nama baik dan tidak menyebarkan tuduhan tanpa bukti. Sungguh, satu kata fitnah bisa menghancurkan hidup seseorang, dan satu kalimat dusta bisa merusak kepercayaan yang dibangun bertahun-tahun. Allah memperingatkan dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Quran Surat Al-Hujurat 12. Ilham tidak meminta dipuji. Ia hanya ingin hidup tenang bersama ibunya. Tapi Allah angkat derajatnya, karena ia bersih, jujur, dan sabar. Inilah janji Allah kepada orang-orang yang sabar dan ikhlas dalam menjalani cobaan. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surat Ali Imran 159. Dan di akhir kisah, kita belajar bahwa tidak selamanya orang kecil harus kalah. Tidak selamanya orang lemah harus diam. Jika hatinya tulus, jika langkahnya jujur, maka Allah akan kirimkan pertolongan dari arah yang tak disangka-sangka. Sobat pendengar, dari kisah ini kita diingatkan, jangan pernah menilai orang dari rupanya, pakaiannya, atau status hidupnya. Nilailah dari amalnya, dari keteguhannya menjaga hati, dan dari keberaniannya untuk tetap menjadi baik, bahkan di saat dunia menolak kebaikan itu. Ilham hanyalah anak kecil, tapi dalam dirinya tertanam pelajaran besar bagi kita semua.
tentang arti sabar, tentang harga diri, tentang keberanian memaafkan, dan tentang keyakinan bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan hamba yang berserah diri padanya. Cerita ini adalah karya fiktif yang dibuat seperti nyata untuk diambil hikmahnya. Semoga kisah ilham menyentuh hati kita semua, membuka mata hati agar lebih bijak menilai, dan menanamkan keberanian untuk selalu memilih jalan jujur, walau sendirian. Terima kasih telah mendengarkan. Jika kamu merasa kisah ini bermanfaat, silakan tinggalkan komentar, tekan like, dan subscribe agar kami terus semangat membuat cerita penuh makna seperti ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.